warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kesediaan waktunya yang sudah bisa mengikuti kegiatan di siang hari ini, di mana saya ada tugas dari PKI BJOK dan ini saya harus membuat sebuah aksi nyata dari kelompok komunitas belajar di sekolah. Di sini saya mengambil judul praktik baik pembelajaran berdiferensiasi seperti yang ada di tampilan layar. Kemudian di sini saya menggunakan analisis skenario pembelajaran tingkat SMP. Yang pertama di sini ada skenario SMP. Di sini ada Pak Budidam, adalah seorang guru SMP ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan, di mana tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks dan unsur-unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa Pak Budiman, lalu membuat skenario pembelajaran tersebut. Kemudian yang pertama yaitu melakukan diskusi seluruh kelas di awal pembelajaran, di mana Pak Budiman melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk-bentuk tulisan ini. Kemudian iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian, apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan dan jenis pekerjaan yang tersedia dalam periklanan. Di sini skenario yang akan kita diskusikan dalam pembahasan ini. Kemudian yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Budidam? Di sini kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Budiman yaitu kesiapan belajar. Kemudian ada minat belajar, kemudian profil gaya belajar yang digunakan oleh Pak Budidam dalam memenuhi kebutuhan belajar murid. Kemudian yang kedua, di sini saya Pak Budidam mengambil bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Yang di soal kedua, di sini Pak Budidam menentukan kebutuhan belajar muridnya yaitu dengan yang pertama kesiapan belajar murid tersebut, bagaimana kesiapannya. Kemudian yang kedua minat dari murid tersebut, bagaimana minat apa yang akan diinginkan oleh murid. Kemudian profil atau gaya belajar murid yang akan digunakan. Itu Pak Budidam menentukan kebutuhannya. Kemudian selanjutnya adalah kesiapan belajar murid. Di sini dapat dilihat pada awal pembelajaran Pak Budidam memberikan pertanyaan tematik kepada murid untuk mengetahui kesiapan belajar dan pemahaman awal murid terkait materi iklan yang akan dibahas. Kemudian Pak Budidam memberikan 3 skenario tugas berjenjang yang berbeda sesuai dengan pemahaman konsep murid. Yang ketiga, Pak Budidam membagi kelas menjadi kelompok kecil berpasangan dalam kelas tersebut dan kelompok besar yaitu membentuk anak memahami materinya. Kemudian selanjutnya yaitu minat dari murid. Di sini Pak Budidam meminta murid menuliskan 3 sampai iklan yang menarik dengan sesuai minat dari murid tersebut. Kemudian yang kedua, Pak Budidam lalu memberikan tugas individu yang membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid, yaitu membuat iklan secara efektif akan dipromosikan produk atau jasa dan skenario yang diberikan. Selanjutnya yaitu profil gaya belajar murid. Di sini Pak Budidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung, yaitu kelas mana yang akan digunakan, cara mereka belajar dengan baik, misalnya sendiri di tempat yang tenang, dekat dengan teman untuk memudahkan bertanya jika bingung. Kemudian area ruangan yang lebih ramai bersama-sama murid yang lain memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada strategi pembelajaran berdiferensi apa yang digunakan. Di sini diferensiasi yang pertama konten. Pak Budidam menyediakan berbagai macam materi iklan dari berbagai sumber sesuai minat, yaitu jenis iklan,
dari radio, TV, internet ataupun media lainnya. Kemudian Pak Budidam memberikan kebebasan bagi siswa untuk menuliskan 5 contoh iklan yang berbeda sesuai dengan minat dari murid-murid tersebut. Kemudian yang selanjutnya Pak Budidam memberikan 3 tugas dengan skenario sesuai dengan tingkat kemampuan muridnya. Selanjutnya diferensiasi proses. Di sini Pak Budidam memfasilitasi kegiatan proses belajar secara beragam, yaitu untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid, yaitu melalui kegiatan individu ataupun berpasangan, kelompok besar atau kelompok kecil. Kemudian Pak Budiwan memberikan proses belajar yang berbeda sesuai dengan jenjang pemahaman murid melalui skenario tugas yang berbeda-beda dalam proses diferensiasi proses. Kemudian selanjutnya diferensiasi produk. Di sini Pak Budidam memberikan kebebasan kepada murid untuk membuat produk iklan sesuai kemampuan murid, yaitu membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan kejelasan dan dalam skenario yang diberikan. Kemudian yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulannya dari yang sudah kita bahas tadi, di sini berdasarkan skenario pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Budidam, kita menyimpulkan bahwa Pak Budidam telah melaksanakan proses pembelajaran berdiferensi. Pak Budidam melihat kebutuhan murid dalam merencanakan proses pembelajaran, memberikan materi yang variasi serta melakukan penilaian yang beragam dalam mengukir kemampuan anak. Nah, ini dari proses yang dilakukan oleh Pak Budidam yang akan kita kembangkan dalam komunitas belajar di SMP Negeri 1 Deli Teladas yang akan kita lakukan secara berkesinambungan atau berkelanjutan. Jadi ini yang bisa saya paparkan Bapak Ibu untuk kegiatan di siang hari ini. Kalau ada masukan dari rekan-rekan, mohon untuk bisa disampaikan agar komunitas kita bisa berjalan dengan baik ke depannya. Ini rencana awal kita dalam proses komunitas belajar di judul Praktik Baik Pembelajaran Diferensi di SMP Negeri 1 Deli Teladas. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau ditambahkan untuk kegiatan komunitas kita. Bu Sinta mungkin Bu Sinta ada yang mau ditambahkan? Bu Sinta nggak ada Bu. Oh, cukup ya Bu ya. Makasih Bu. Bu Indah gimana Bu? Berdiferensiasi itu kan bagaimana? Berdiferensiasi ini maksudnya ini kalau menurut pembelajaran ini maksudnya kita meningkatkan proses pembelajaran agar lebih baik lagi. Apa yang sudah kita lakukan kita tingkatkan lagi. Misalnya kalau saya mungkin di sepak bola, jadi kalau misalnya saya hari ini dia bisa mampu menendang, mungkin besok dia bisa sambil menendang dan mengunggul bareng. Oh iya. Jadi seperti itu. Mungkin kalau di Bu Ida kan pelajaran seni budaya, mungkin siswa bisa membuat lukisan yang bisa langsung di karton, itu juga bisa Bu. Jadi seperti itu Bu Ida. Terima kasih Bu Ida untuk masukannya. Baik, cukup. Ya, kalau cukup terima kasih Bapak Ibu. Kemudian saya harapkan untuk praktik baik ini bisa kita kembangkan dalam komunitas kita untuk kegiatan dalam 1 bulan ke depan. Nanti kita akan melaksanakan pertemuan kembali. Dari hasil kita melakukan praktik baik, adakah peningkatan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh siswa? Itu aja Bapak Ibu yang bisa saya paparkan dalam pertemuan kombel belajar di siang hari ini. Ada yang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Ya, akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.